tentunya ada tantangan tersendiri karena untuk mengentas kemiskinan di desa, untuk membangun perekonomian desa tidak bisa dilakukan dengan dana desa saja begitu ya. Tetapi juga koordinasi, sinergi dengan kementerian lain seperti Anda katakan tadi, Menteri Pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini ada tantangan atau kendala tidak Pak? Mengingat seringkali ya petani kemudian tidak dibarengi oleh kebijakan-kebijakan lainnya. Pupuknya saja kadang-kadang langka atau hilang atau mahal. Kemudian daya belinya, pembelian dari produk-produk itu sendiri. Nah, ini bagaimana Pak sinergi dengan kementerian lain? Tantangan tuh selalu ada, Mbak. Amerika yang negara maju aja tantangannya selalu ada. Jadi nggak pernah akan habis. Cuman persoalannya mungkin maju lah, lebih beda. Apalagi desa-desa kita kan juga kompleksitinya juga luar biasa. Keterbatasannya juga luar biasa. Jadi membangun desa itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Dan tidak jarang juga upaya yang kita lakukan tidak semuanya berhasil juga. Tapi kuncinya persisten aja. Saya percaya kalau bisnis modelnya benar dan kita bisa melibatkan semua stakeholder, pasti impactnya, improve-nya akan kuat. Dan alhamdulillah Mbak, walaupun banyak kekurangannya, kita juga sudah mulai banyak dijadikan contoh ya. Keberhasilan pembangunan desa ini 3 tahun ini saya diminta untuk bicara di Colombo Plan untuk negara-negara berkembang yang anggota Colombo Plan. Saya juga diminta bicara di Jenewa di Sustainable Development Goal. Terakhir saya diminta dibicara di depan IFAD, di depan 23 negara untuk sharing keberhasilan kita dan FAO. Dan hari ini Presiden Bank Dunia datang, juga salah satu contohnya akan melihat proyek-proyek dana desa itu. Kebetulan di kabinet ini saya didukung sama semua menteri, Mbak. Jadi anggaran dana desa 60 triliun, anggaran kementerian saya 6 triliun, tapi saya dibantu Menteri Pertanian aja, kayak model Prukades ya. Misalnya Kabupaten Pandeglang tadi saya kasih contoh. Atau Kabupaten Gorontalo, atau Kabupaten Maluku Utara, atau kabupaten yang lainnya. Saya kasih contoh Pandeglang lah, karena yang sudah konkret jadi gitu. Itu bupatinya mengusulkan untuk menanam jagung 50.000 hektar. Tapi itu kan tanah masyarakat, kita negara demokrasi mana bisa maksa masyarakat itu tanam jagung. Jadi kita tidak memaksa masyarakat, tapi kita memberi insentif agar masyarakat mau menanam. Insentifnya dari mana? Saya dibantu Menteri Pertanian berupa bibit, pupuk, traktor untuk 50.000 hektar. Nah ternyata itu aja nggak cukup. Di Pandeglang tuh banyak sungai-sungai. Saya dibantu Menteri PUPR 11 jembatan di lokus-lokus Prokades jagung tersebut. Nah, itu kan yang masyarakat Pandeglang yang tadinya kerja di kota, dengan ada insentif itu mereka jadi balik. Itu ada 200.000 masyarakat Pandeglang yang kerja di kota jadi nanam jagung sekarang. Nah, selama nanam jagung 3 bulan ini kan mereka nggak dapat income. Berarti mereka butuh income kan. Saya dibantu sama Menteri BUMN, melalui bank-bank BUMN, mereka memberikan kur kepada masyarakat untuk biaya hidup selama 3 bulan, 200.000 masyarakat itu. Itu aja udah 200.000 tuh urbanisasi turun kan di Pandeglang aja. Nah, tapi Bank BUMN juga minta jaminan. Kalau dia ngasih kur ada jaminan bisa balik nggak? Karena 50.000 hektar kalau panen, kalau rata-rata 5 ton per hektar, 2 kali setahun kan 10 ton per hektar. Berarti 1 tahun Pandeglang akan menghasilkan 50.000 ton jagung kan. Itu kalau nggak ada yang nyerap, gimana? Tidak dijual begitu ya? Nah, kebetulan saya pernah jadi ketua asosiasi perunggasan. Nggak jauh dari Pandeglang itu di daerah Balaraja, Cikande sama Cikupa itu 50% dari feed mill Indonesia ada di situ. Mereka mengkonsumsi 4 juta ton. Nah, 3 perusahaan menjadi off taker dari situ. Jadi distribusinya sudah jelas begitu ya pasti. Dan itu menguntungkan semua pihak, Mbak. Karena dalam kita create business model itu mesti harus create common interest di semua pihak. Karena nggak ada common interest nggak akan ada jalan. Cuman kepaksa aja nantinya. Untungnya apa dengan model? Bupati atau politisi senang karena masyarakat income-nya naik, mereka biaya politiknya jadi murah. Jadi nggak perlu kampanye mahal-mahal, masyarakat dia kepilih lagi. Masyarakat senang karena dengan skala ekonomi yang besar, biaya produksinya jadi murah, nggak perlu harus melalui jalur distribusi yang panjang, dan karena terintegrasi secara vertikal dijamin marketnya. Bank juga senang karena bisa ngasih kredit, risikonya kecil karena udah integrated kan. Nah perusahaan juga senang karena dia bisa invest karena ada skala yang besar. Jadi mutual benefit. Iya, baik, luar biasa itu ya. Tapi tadi yang menarik juga Bapak mengatakan tadi soal BUMDes itu ya, yang juga diharapkan menjadi program baru. Nah ini trik-triknya seperti apa lagi nih Pak di BUMDes, mengingat sumber daya dari masyarakat desa ini kan juga masih kurang, tadi dikatakan banyak yang masih kurang. Ini apakah melibatkan masyarakat tadi, atau apa mengajak santri-santri untuk mengelola BUMDes atau seperti apa itu Pak?
Ya tentunya kalau usaha ya kita mesti melibatkan dunia usaha. Jadi saya senang saya kumpulkan 40 konglomerat di Indonesia ini. Saya katakan kepada mereka bahwa Indonesia ini adalah negara besar, sudah 1 triliun GDP dan akan menjadi 7 triliun GDP. Kalau jadi 7 triliun GDP kan mereka benefit juga. Tapi kalau kemiskinan kita tidak bisa kita tekan, ada masalah sosial, mereka juga yang dirugikan. Akhirnya mereka bantu, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan konglomerat itu bantu bukan maskapai. Sebetulnya nggak bantu, mereka juga making money dari situ gitu. Tapi making money yang membantu masyarakat juga. Kayak Sinarmas, misalnya di program Desa Mandiri Peduli Api kita, itu membantu BUMDesnya mengelola sampah-sampah atau limbah-limbah dari kelapa sawit, dari daunnya, dari sampahnya, jadi bersih. Karena mereka dikumpulkan, dibayar, itu dibikin kompos, ya. Nah tahun lalu tuh BUMDesnya bisa menjual kompos ke Sinarmas 1.000 ton. Padahal kebutuhannya 3.000 ton. Itu pun BUMDesnya sudah mampu membayar pajak 1 miliar. Padahal dana desanya cuma dapat 800 juta, tapi dia bayar pajaknya aja 1 miliar. Karena keuntungannya 4 miliar lebih keuntungan bersihnya. Ya, baik. Tapi itu dengan keberhasilan seperti itu, ini artinya tahun depan alokasi dana desa dinaikkan dong Pak? Pak Jokowi sih pada dasarnya mau dana desa dinaikkan sebesar-besarnya. Tapi tentunya tergantung kesiapan dari desa juga ya. Beliau selalu tanya, Pak Menteri, tahun depan dana desa mau dinaikin jadi berapa gitu. Tentunya Pak Jokowi juga tanya sama Ibu Menteri Keuangan, ada anggarannya berapa. Mudah-mudahan tahun depan akan dinaikkan paling enggak 73 sampai 80 triliun dari 60 triliun. Dari bisnis ke partai dulu pertimbangannya apa Pak? Karena ingin melancarkan bisnisnya atau bagaimana nih Pak? Enggak juga, karena kebetulan bisnis saya nggak ada hubungannya sama politik ya. Cuman kebijakan satu negara itu kan ditentukan oleh politisi kan. Jadi ada pepatah sesuatu itu menjadi buruk bukan karena lebih banyak orang yang buruk, karena orang yang baik tidak peduli sama politik. Nah, jadi saya juga mengundang semuanya kalau yang peduli sama negara ya jangan alergi sama politik. Paling nggak vote pilih yang benar. Kenapa saya PKB? Karena memang latar belakang saya dari keluarga NU. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan bangsa, NU itu perannya besar sekali ya. Bahkan yang salah satu yang membuat kita Pancasila juga ada perannya NU juga. Jadi Indonesia jadi bisa dari Sabang sampai Merauke. Pada saat negara genting, banyak cobaan, di situ NU juga selalu maju terdepan, yang ikut pasang badan untuk menjaga negara ini. Karena NU itu kan walaupun Islam tapi moderat dan pluralisme dan menjaga semua golongan. Kalau didengar tadi data-data ada Bapak dengan berbagai data, orang baru tahu loh, sudah banyak toh yang dikerjakan begitu. Tapi kalau tidak melihat itu, tidak banyak orang yang melihat dari program dana desa ini Pak. Ya mungkin orang kota nggak banyak ngelihat ya, tapi kalau kita lihat dari surveinya Populis di bulan Maret lalu, dana desa itu termasuk ranking kedua dari hasil survei yang dianggap sebagai kebijakan yang paling pas dan kebijakan yang paling besar dirasakan oleh masyarakatnya dari pemerintahan Pak Jokowi JK. Di bulan April lalu Indobarometer melakukan survei, jadi dari nawacitanya Pak Jokowi yang paling populer adalah nawacita nomor 3. Dana desa ini, pinggiran. Mbak Rama nggak tinggal di desa sih, masih banyak tinggal di desa, ditanya orang desa. Ya baru bisa merasakan ya, karena begini Pak, meskipun jika desa ini pengaruhnya kan terhubung antara desa dan kota ini. Memang kita tidak bisa mengendalikan euforia masyarakat desa untuk ke kota begitu. Tapi seharusnya kalau di desanya sudah maju nggak ada yang ke kota begitu Pak ya. Yang kita tunggu data sensus lah. Saya yakin bahwa jumlah urbanisasi itu berkurang. Buktinya sekarang cari pembantu udah mulai susah. Makanya kalau punya pembantu dirawat baik-baik. Kalau cari supir juga udah susah, cari babysitter juga udah mulai susah karena di desa ada pekerjaan. Jadi orang desa tuh kalau income-nya kurang sedikit, mereka lebih senang tinggal di desa daripada di kota. Kemarin saya kerjasama sama Duta Besar Malaysia juga untuk memberikan pelatihan TKI yang bermasalah. Berkurang tidak TKI-nya Pak? Saya nggak ada datanya, datanya mesti dicek ke Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kemarin kita ada 300 TKI bermasalah yang kita latih dan mereka sudah balik ke desa semua. Dan saya dengar sudah ada beberapa yang sukses bisa membina
TKI lainnya juga untuk pulang gitu. Baik. Terima kasih nih Pak Eko ya. Luar biasa berbincang dengan Pak Eko. Semoga ini pembangunan desa terus digenjot begitu Pak ya. Sehingga desa-desa kita ini tidak terlupakan dan ditinggalkan begitu. Baik, saya Rahma Sarita, terima kasih.